Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Apriansa dengan NIM 123210158. Di sini saya akan membuat video tentang tugas besar Python. Oke, di sini kita nomor 1 disuruh menganalisis kekuatan akibat penambahan bahan aktif. Nah, di nomor 1 ini kita dikasih data Excel yang berisikan data hasil uji tekan, auto converging strings, dan kekuatan tarik belah atau split tensile dari berbagai jenis campuran beton. Dan juga di sini kita akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan, converging strings, dan kekuatan tarik belah atau split tensile dari varian beton campuran super plasticizer dan flash. Yang pertama yaitu PDS yang berguna untuk menampilkan data sekaligus memanggil file dan menampilkan data. Terus selanjutnya saya menggunakan upload file untuk memanggil filenya. Upload file sendiri digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita menggunakan file dari komputer lokal. Setelah file diunggah, kita mengambil nama file tersebut menggunakan list upload case untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file path. Ini ya. Kemudian file Excel dimuat dalam data frame menggunakan read Excel. Setelah data dimuat, printdf ini berguna untuk menampilkan isi dari Excel tersebut. Selanjutnya kita membuat dua grafik batang untuk menganalisis hubungan antara converging strings dan split tensile sendiri. Kedua grafik ini membantu kita memvisualisasikan seberapa kuat campuran tertentu dalam kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Setelah itu kita menghitung korelasi antara parameter ini menggunakan converging strings dan split tensile. Korelasi ini membantu memahami apakah ada hubungan linear yang signifikan antara kekuatan tekan dan tarik belah. Untuk yang selanjutnya ini kita menggunakan regresi linear untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan yaitu sebagai variabel X dan kekuatan tarik belah sebagai variabel Y. Kita melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan converging strings dengan model predik. Ini. Setelah dijalankan ya, kita mendapatkan pertama data tabel, yang kedua grafik, ada dua grafiknya yaitu converging strings dan split tensile. Dan yang terakhir kita mendapatkan linear regression, perbandingan antara split tensile dan converging strings sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 2. Kita di sini memiliki fungsi untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual maupun Excel. Soal ini memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikan. Pertama yaitu ada fungsi ya biasa lah kayak nomor 1 TPDS untuk muat data buat pustaka PDS, yaitu untuk memanggil file. Yang kedua yaitu lumpy yang digunakan untuk perhitungan numerik, yaitu yang selanjutnya yaitu matplotlib digunakan untuk membuat grafik, dan file dari Google Colab digunakan untuk mengunggah dari sistem lokal ke Google Colab. Untuk fungsi yang pertama ini menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual maupun dari Excel. Pengguna juga bisa memilih untuk keluar dari program dengan membeli opsi yang 3 ini.
yang manual, ini yang input dari Excel. Untuk yang selanjutnya, untuk yang manual sendiri, dalam fungsi ini pengguna diminta memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit. Pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, terus mobil, dan kendaraan besar. Untuk memastikan input valid dan kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat dan negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Untuk selanjutnya yaitu input dari Excel. Ini untuk input dari Excel ya. Opsi kedua ini dijalankan. Fungsi ini meminta pengguna untuk mengunggah file Excel yang kemudian dibaca menggunakan PDS. Setelah file diunggah, kode menyaring kolom yang relevan dan menampilkan daftar kolom tersebut memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Dan interval waktu. Nama kolom yang dimasukkan oleh pengguna kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Terus untuk yang selanjutnya yaitu IMP atau istilah yang digunakan untuk dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalannya. Dalam konteks IMP ini, memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Untuk ini digunakan koefisien IMP yang berbeda setiap jenis kendaraan seperti sepeda motor yaitu 0,5 dan mobil 1,0 dan kendaraan besar yaitu 1,3. Fungsi calculate sendiri pada IMP yaitu menghitung IMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing IMP. Total kemudian dihitung dengan menjumlahkan IMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna, termasuk jumlah total IMP untuk setiap jenis kendaraan serta total IMP keseluruhan. Untuk yang selanjutnya yaitu selanjutnya analisis traffic ya. Ini digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan baik secara manual ataupun dari Excel. Fungsi ini sendiri memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu setiap 15 menit selama 2 jam. Jika tidak, program ini akan menampilkan pesan error. Setelah di-run, kita disuruh memasukkan pilihan ya. Pertama kan manual atau Excel, yang ketiga yaitu keluar. Kita kan karena input pakai Excel kita milih nomor 2 ya. Nah ini itu muncul lagi ya, isi motorcycle, mobil, kendaraan besar, dan waktu ya. Sini nanti ditanya juga yaitu road section in meter ya, nanti 50. Terus road section in meters, the wind of the road section in meter yaitu 7,5. Ini untuk grafik motorcycle peak horse volume curve ya, curve. Ini untuk grafiknya.
yang selanjutnya yaitu nomor 3. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 3, terutama seperti tadi ya, mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Itu PyDat sendiri digunakan untuk menangani data Excel, untuk NumPy sendiri untuk perhitungan merek, untuk Matplotlib sendiri yaitu membuat grafik, untuk Google Colab sendiri digunakan untuk mengunggah file sistem dari lokal ke Google Colab. Untuk fungsi yang pertama yaitu pdread sendiri untuk memuat file Excel yang telah diunggah. Terus selanjutnya yaitu calculate velocity, berfungsi untuk menghitung kecepatan dari data percepatan yang telah diberikan. Untuk yang selanjutnya yaitu displacement, yaitu menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya ya. Ini selanjutnya yaitu intensity atau intensitas, yang berguna untuk menghitung intensitas areas yang merupakan metrik penting dalam analisis sistem seismik. Selanjutnya yaitu calculate Russell squared. Fungsi ini untuk menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas Arians dan nilai arms. Untuk yang selanjutnya yaitu calculate arms sendiri berguna menghitung dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Selanjutnya yaitu plot data ya. Ini berisi untuk membuat plot grafik, yaitu dari grafik percepatan banding waktu, ini percepatan banding waktu dan kecepatan banding waktu. Selanjutnya yaitu perpindahan banding waktu dan intensitas banding waktu. Untuk fungsi ini sendiri, ini fungsi utama yaitu mengatur alur kerja. Fungsi pertama kali ini mengunggah file dari pengguna dan memuat data, lalu menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas areas dari data yang diberikan. Fungsi ini juga memanggil berbagai fungsi lain untuk menemukan nilai exchange arms serta menampilkan data hasil dan plot. Ini setelah di run atau dijalankan ya. Ini dari grafik percepatan banding waktu, terus ini kecepatan banding waktu, sini yang perpindahan, ini intensitas banding waktu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu nomor 4. Soal ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama setahun penuh tahun 2023. Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 mm per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan. Dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. Untuk fungsi pertama ini, NP-random sendiri memastikan hasil konsistensi setiap kali dijalankan, dan pdread_range sendiri digunakan untuk memuat rangkaian tanggal dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Untuk NP-random gamma sendiri menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata sekitar 20 mm per hari.
Data ini kemudian disimpan dalam data frame dengan 2 kolom yaitu tanggal dan hujan. Pertama yaitu set tanggal sebagai indeks ya. Ini tanggal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu. Selanjutnya yaitu curah hujan rata-rata bulanan. Data di sampel sendiri yaitu berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan bulan ya, dan menghitung rata-rata curah hujan setiap bulan. Untuk selanjutnya yaitu curah hujan rata-rata tahunan, yaitu berguna fungsi ini berguna untuk menghitung rata-rata curah hujan tahunan dari semua data curah hujan harian ya. Untuk selanjutnya yaitu intensitas hujan maksimum harian. Ini untuk menghitung nilai maksimum curah hujan harian selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu ambang batas ini berfungsi di mana curah hujan melebihi 50 ya. Terus untuk selanjutnya yaitu plot curah hujan harian. Ini adalah grafik menentukan curah hujan harian selama 1 tahun, dimana plot PLT plot ini menampilkan kurva hujan harian. Untuk selanjutnya yaitu PLT Axelin menambahkan garis rata-rata tahunan. Untuk yang ini menambahkan titik-titik untuk hujan harian dengan hujan ekstrim. Selanjutnya plot curah hujan rata-rata bulanan. Itu plot curah hujan rata-rata bulanan yaitu untuk bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan. PLT bar ini membuat diagram batang di mana sumbu X adalah nama bulan dan sumbu Y itu yaitu rata-rata curah hujan bulanan ya. Yang terakhir kesimpulannya ditampilkan dalam bentuk teks beberapa statistik utama dari hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, jumlah hari hujan ekstrim, dan jumlah hari dengan hujan ekstrim. Dan juga ditampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Setelah dijalankan atau dirun nih, ini hasil dari yaitu grafik ya curah hujan harian di tahun 2023. Ini untuk rata-rata di bulan tahun 2023 ya. Mungkin sekian tugas Python dari saya. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.